Ah, Di kampung ini Pak Ustadz, di kampung oh Pak di Ustadz. kampung. Tapi belum masuk lampu, belum masuk Di listrik kampung Pak gitu. Ustadz. Belum Pak Ustadz, maklum Pak Ustadz, di Waduh. Nias ini Pak Ustadz, Nias. Wah, gimana sih? Ada belahan Indonesia yang belum kampungnya yang belum dialiri listrik ya? Wah, Iya bahaya banyak, kali. kalau di Nias banyak Pak Ustadz. Hmm. Ya, mungkin Anda mau bertanya Belum atau mau merdeka ditanya Indonesia nih. kita ini Pak Ustadz. Ya, ya, ini saya mau bertanya Pak Ustadz. Ah, Saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh Pak Ustadz. boleh. Tanya jawab aja. Kalau masalah bertanya nanti Bang Holong saya suruh nanya sama ente, Bang. Oh, berarti saya dulu Pak Ustadz ya? Silakan. Mau nanya apa? Oke, ini saya punya dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama Pak Ustadz, boleh ya? Yang pertama, Boleh. eh, jujur ya, kalau saya sering melihat-lihat ya, ini saudara-saudara saya Muslim ini, nah begitu pula dengan agama lain ya, semuanya tujuannya sama sih untuk kebaikan ya. Ini saudara saya, cuman ada satu hal yang saya perhatikan Pak Ustadz setelah saya lihat-lihat ini fit-fit Pak Ustadz sama live-live Pak Ustadz ini, banyak sekali para ini yang di kolom-kolomnya ini atau di pembicaraan terdahulu saya lihat menuju ke arah apa namanya ini, saling menjatuhkan seperti itu Pak Ustadz. Lalu? Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz nih, jadi pertanyaan saya Pak Ustadz nih, apakah di ajarannya Pak Ustadz itu atau di agamanya Pak Ustadz itu memang mengajarkan hal-hal seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, saya jawab ya Bang ya. Jadi kayak gini Bang ya, kalau di dalam ajaran agama Pak Ustadz. Islam merujuk ke dalam Al-Quran saya, silakan Anda catat ayatnya ya, ke dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, faqalallahu ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi dilarang gitu kita menghina agama lain. Lalu bagaimana definisi penghinaan tersebut? Ya, definisi penghinaan tersebut kalau dia tidak ada tertulis dan tidak ada datanya. Contoh kayak gini Bang ya, mohon maaf ya. Tuhanmu kolornya udah 2000 tahun kagak ganti. Nah, ini kan penghinaan. Kan gitu. Ini penghinaan itu. Saya sebut penghinaan karena nggak ada tertulisnya, nggak ada tertulis di kitab Anda juga bahwa kolor Tuhan tidak ganti 2000 tahun. Itu penghinaan. Saya sepakat tuh, itu penghinaan. Tapi kalau saya bilang begini, Bang, ya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Menurut Anda ini penghinaan atau bukan? Mungkin sekilas ya, sekilas bagi Itu orang kalau yang menurut ya gimana? itu menurut Alkitabiah atau memang menurut Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Nah, makanya saya katakan ya, ini saya dari mulut saya berkata, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Sekilas seperti penghinaan kan Bang? Tapi nyatanya itu ada tertulis di kitab Anda. Di Galatia 3 nomor 13. Artinya kosakata seperti itu gak bisa kita sebut penghinaan. Karena saya membaca kitab Anda. Kan gitu. Makanya lihat piti-piti saya ya, lihat piti-piti saya. Gak ada tuh yang gak ada dalilnya, pasti ada dalilnya gitu. Setidaknya saya ngambil dasarnya dari Bible Anda gitu. Jadi seperti itu Bang. Karena memang tertulis di Alkitab itu Pak Ustadz, atau memang Iya. tadi dalilnya memang dari
Apa yang saya katakan itu memang tertulis secara di kitab pembinaan Anda. itu. Apa yang saya katakan tadi itu tertulis di kitab jadi Anda gini, Pak Ustadz. masalahnya. Hmm. Jadi begini Pak Ustadz. Nah, jadi memang di zaman itu Pak Ustadz, penyaliban itu memang di situ memang orang-orang yang ini yang disalib itu memang pada saat itu memang orang-orang yang memang dianggap berdosa. Jadi begitu pula nanti secara sejarahnya di Alkitab memang di situ memang kutukan dia. Orang-orang yang berdosa dianggap pada saat itu Pak Ustadz. Makanya di situ intinya kan Galatia tadi ditulis memang dikut seperti itu. Nah, makanya artinya kan saya bukan melakukan Jadi, kalau penghinaan, tapi saya membacakan apa yang tertera di kitab Anda, Ya. kan gitu. Mm. Nah, tapi Pak Ustadz, saya tambahkan Pak Ustadz. Jadi, walaupun ditulis di situ di Galatia dia terkutuk ya gitu ya, tapi bukan semata-mata Yesus itu dikutuk juga, tidak. Nah itu pemahamannya Pak Ustadz. Karena memang di zaman itu kan di situ ya, ini Pak Ustadz nih, ini pemahamannya. Kalau memang Alkitab menulis demikian, itu menurut sejarah di masa itu memang seperti itu dia Pak Ustadz. Jadi tidak serta merta apa yang dituliskan Alkitab itu langsung benar-benar dikaitkan dengan tokoh Yesus itu seperti itu. Jadi dia Jadi gini Bang, intinya yang sekarang, nah ya intinya kayak gini Bang, yang saya pesankan ketika kita membacakan gitu ya, membacakan yang tertulis itu bukanlah penghinaan, itu maksud saya gitu. Ya betul Pak Ustadz, betul, sepakat Pak Ustadz. Iya. Nah ini Pak Ustadz clear ya di situ, clear di situ Pak Ustadz. Sekarang yang pertanyaan kedua Pak Ustadz, pertanyaan kedua saya dari ini ya Nias, saya kebetulan dari pulau ini Pak Ustadz, Pulau Nias Barat di ufuk Indonesia. Nah di sini Pak Ustadz kami informasikan Pak Ustadz di Nias Barat ini atau di Kepulauan Nias ya. Di sini mayoritas kita jujur ini informasinya. Ini mayoritas 95% kita di sini agama Kristen di Nias, Pulau Nias Pak Ustadz. Nias. Nah, di setiap kota ya, di sini kita 5 kabupaten kota di Nias ini masing-masing di sini punya ada 6 agama di sini Pak Ustadz. Dan di sini paling damai Pak Ustadz di Pulau Nias ini tidak pernah ada kami ganggu ya agama lain. Contoh agama Pak Ustadz lah, Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama sejenisnya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, nah ini Pak Ustadz nanti dicatat oleh kawan-kawan yang di bawah ini dan semuanya ini dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kenapa? Ini Pak Ustadz, kenapa di tempat-tempat mayoritas yang mohon maaf notabene-nya Islam, kenapa lebih banyak ya ini lebih banyak yang mayoritas Islam ini sepertinya membuat hal-hal yang ini contoh nih persekusi dengan agama minoritas seperti itu. Sementara kami di tempat mayoritas di Indonesia, kami tidak pernah mengganggu Pak Ustadz ibadah-ibadah yang minoritas. Bahkan kami jaga di sini Pak Ustadz. Kami tidak mau ribut-ribut, justru kami jaga di sini kedamaian, ketertiban sesama agama. Nah itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Kok bisa ya di ajaran Pak Ustadz itu ada istilahnya saling rusuh-rusuh begitulah Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Jangan dibilang dari ajaran Bang, jangan dibilang di ajaran, jangan gitu. Dia nggak tahu Bang, nggak tahu dia, makanya dijelaskan. Ya. Jadi gini Bang Buala, Bang Holong sebentar ya Bang Holong ya. Kok bisa, jadi kayak gini. Jadi gini Bang Holong, itu bukan dari ajaran tapi dari oknum. Kalau kita ingin melihat ya, kalau itu dari ajarannya, maka kita lihat ajarannya secara global seluruh dunia. Gitu. Coba Anda lihat ya, tingkat kejahatan atau kriminal paling tinggi itu negara bermayoritas apa? Kristen.
Terus produksi ya film porno Izin Pak Ustadz, saya tadi kan kayak gitu. Pak Ustadz, saya tadi Bentar, bertanya saya ruang lingkup saya jelas Indonesia, Pak saya Ustadz. Ruang lingkup Indonesia Pak. ya paham saya paham. Coba dengarkan dulu ya. Kalau kita mau menilai dari Ya, segi ya. ajaran, Ya, kata saya, maka kita akan melihat ke seluruh dunia gitu. Nanti kita akan ke lingkup Indonesia aja. Saya paham itu. Tunggu dulu. Kita lihat dulu secara global gitu. Coba lihat ya pembuatan film porno ya mayoritas beragama apa mereka kan kayak gitu. Tindak kriminal, pemerkosaan kan negara apa yang tingkat kriminalnya tinggi dari kejahatan tersebut? Itu adalah negara-negara yang bermayoritas Kristen, Bang. Itu secara global. Gak bisa kita tuduh bahwa ajaran Kristen ya buruk. Gak bisa kan kayak gitu. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Coba kalau kita lihat di Indonesia, kata Abang di Nias, ya mungkin di kampung Abang ya damai kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di Poso dan di Papua, lain cerita, Bang. Ya. Abang tahu nggak? Dulu Ya. di Andai itu dilarang untuk membangun masjid oleh pihak Kristen. Gimana Pak Ustadz? Terus juga ada dulu Gimana, Pak Ustadz? di Andai, Papua. Andai di Papua, daerah Andai. Itu umat Islam dilarang Daerah membangun mana itu, masjid. Pak Ustadz? Papua. Nih, saya kasih Abang data ya. Oh, Papua. Bentar. Papua Pak Ustadz. Kalau mungkin di Papua Pak Ustadz ya mungkin masih maraknya di situ KKB Pak Ustadz ya. Kan masih ada organisasi OPM situ Pak. Ustadz. Artinya Beda bukan tempatnya, Pak Ustadz. bukan ajarannya kan? Ada oknumnya KKB kan? Ya. Sepakat Pak Ustadz. Sepakat. Di situ Anda seharusnya udah ngerti Sepakat, juga. Pak Ustadz. Sepakat. Itu kan nggak bisa saya tuduh Kristen buruk gitu Ya. yang di Papua, nggak bisa. Bukan ajarannya. Begitu pula kita memandang Ya, ketika Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, maksud saya tadi Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Izin. Maksud saya tadi bukan menuduh ajaran. Kan saya tidak ngomong ajaran Pak Ustadz. Yang ngomong tadi laiku ini, lay yang di bawah holong nih. Yang saya nggak ngomong ajaran. Maksud saya tadi, kenapa ini rata-rata di Indonesia yang ada mayoriti Kristen, justru di situ ada kedamaian dan daerahnya itu aman-aman saja. Belum pernah saya lihat di televisi lah gitu ya, di daerah-daerah yang mayoriti di pulau-pulau itu biasa damai-damai aja Pak Ustaz, nggak ada ribut-ribut masalah agama A, si B, si C, nggak ada. Jadi tadi pertanyaan saya, ruang lingkup Indonesia, bagaimana itu bisa terjadi ya Pak Ustaz di tempat-tempat mayoriti itu, kenapa ada istilahnya membeda-bedakan agama? Padahal sebenarnya kalau di Indonesia ini udah jelas-jelas undang-undangnya itu menuntut kita bahwa di dalam undang-undang ya kita harus menjaga ya agama sesama kita itu, kita harus menghargai, saling menghargai lah gitu. Kalau kami di sini Pak Ustadz, justru teman saya di sini banyak Muslim di sini Pak Ustadz. Banyak teman Muslim di sini dan saya sangat menghargai. Silakan Bang Holong. Ya. Beliau mau ngomong dari tadi. Silakan Bang. Oh Bang Holong. Ya. Bu Alasoki dengar dulu ya. Ini Komal Ustadz PI. Ya siap baik. Komal. Bentar. Komal dulu. Izin? Ya lanjut Pak. Ini Komal Ustadz PI. Ini. Ayo Bang Holong. Silakan Bang Holong. Ya dengar lo. Ini Komal Ustadz PI direkam dan divideokan. Ya. Ini bisa diambil kembali, recordnya kembali. Ya. Yang dimana tadi abang saya menjawabnya, abang mengatakan kenapa ajaran di agama Ustadz. Itu saya tanggung jawab. Ini bisa diulang kembali. Jadi jangan Anda katakan saya tidak ada mengatakan seperti demikian. Saya kalau berbicara itu harus pelan. Makanya jangan asal ngerocos. Kita harus pelan-pelan. Nah gitu Bang ya. Yang pertama Bang, yang kedua. Anda masuk Komal. Ya Bang Holong, ya silakan Bang Holong. Ya. Aduh, silakan Bang Holong. Nah, di sini ada tema Bang. Coba bahasa Bang tema ini yang ada di sekarang ini.
anakku adalah Tuhanku. Oh ya, ya. Menurut abang gimana nih? Menurut abang gimana nih? Yang mana? Yang tema itu anakku adalah Tuhanku. Iya. Oh ya, kalau tema Abang Yusufi kan itu menurut Abang Pak Ustadz Yusufi atau Abang Ustadz ini. Tapi kalau menurut Alkitabiah sih, ya saya, kalau menurut saya ya, bagi orang siapa saja ya, saya tidak menyinggung masalah kepercayaan atau agama. Kalau saya percaya itu adalah utusan. Dia adalah penyelamat. Kalau saya percaya bahwa dia adalah penyelamat saya. Ya terserah orang mau bilang apa. Ya, kalau itu kita sepakat. Karena di dalam kitab pun mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dia selalu Ya, dikatakan utusan. kalau Yesus adalah penyelamat saya, Bang. Ya. Iya, dia adalah Penyelamat. penyelamat Ya. saya. Dan Yang dimana umat dikatakan manusia, juru bukan selamat saya, penyelamat umat manusia. Ya, dia juru selamat. Oke ya teman-teman. Nah, oke, lanjutkan dulu sama Ustadz. Nanti kamu turun, aku mau ada omongan sama Ustadz bentar. Lanjut aja Ustadz bentar. Iya. Ya, jadi Bang Bang ini Bang Bualah ya, menyambung yang kita diskusikan tadi ya. Iya, Pak Ustadz. Tidak bisa kita itu menilai dari ajarannya. Kalau kita melihat ya sebuah agama itu lihat dari ajaran, bukan lihat dari oknumnya. Iya. Nah, contoh tadi seperti yang Ya. yang saya katakan di Sepakat, Andai Pak Ustadz. Papua. Itu kan kata Anda kan di situ ada KKB. Kan bukan Kristen, ada KKB. Kan gitu, KKB yang merusak, oknumnya yang merusak gitu. Bagaimana juga di Poso. Kan kayak gitu. Bukan berarti agama Kristen yang jelek. Atau gini Bang, satu juga contoh kemarin, ada STT Nias. STT Nias Bang, kalau ini ya sorry banget, kalau STT Nias ini bagi saya itu sebuah penghinaan Bang. Karena apa? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya dengan iblis. Sebuah lembaga Kristen di Nias. Bayangkan tingkat pendidikan Bang. STT Nias. Gimana Bang itu? Gimana ceritanya, Bang? STT Nias menyamakan ya bahwa ya Tuhan kami Allah itu sama dengan iblis. Ya. Oh, iya ya. Itu pernyataan Itu dari STT dosennya atau mahasiswanya, Bang? STT Nias dari websitenya. Lembaganya? Ribut dulu. Oh, iya. Ribut itu seluruh ya? Indonesia. Masa sekelas lembaga pendidikan mengajarkan kepada Kristen bahwa Allah itu sama dengan iblis gitu. Mungkin abang baru tahu gitu. Oknum dari Pak Ustadz. Kalau saya Baru bilang tahu, itu Pak Ustadz, oknum baru tahu nggak. informasi itu. Kalau saya bilang oknum nggak bisa Bang, karena lembaga dia bentuknya. Oh iya ya. Tapi itu Iya. masuk di website mana itu Pak Ustadz? STT Di website Nias, mana itu, Pak Ustadz? Universitas Nias, STT Nias, STT Teologi Nias. Tahu Pak Ustadz. Tahu, itu di Gunung Stoli Pak Ustadz. Di Gunung Stoli. Banyak Saya di tahu, YouTube Pak masih ada tuh rekaman-rekamannya. Kalau abang nggak percaya, buka aja nanti di YouTube. STT Nias menghina menista agama Islam. Tulislah judulnya kayak gitu. Nanti banyak materinya itu dibahas. Oh, jadi begini Pak Ustadz. Saya boleh ini Pak Ustadz, boleh saya kasih sedikit apa namanya? Sedikit kilas Bukti. balisnya dari tanggapan dari STT Nias itu Pak Ustadz. Bisa ya Pak Ustadz ya? Ya, Kan bukti, bukan silakan. bukti. Tapi sekilas dari kejadian sebelumnya. Gini. Nah, ini Pak Ustadz, saya juga ini ya, saya jujur ya. Mungkin dari sebagian apa namanya, sebagian universitas seperti itu ya, ada di Indonesia ya, berani ya menyuarakan seperti itu. Tapi dari
kalau memang itu dari oknum atau mungkin dari lembaga ya, saya kira itu bisa diklarifikasi lah oleh lembaga STT ya. Tapi biasanya kalau itu muncul melalui WhatsApp, itu saya rasa itu pasti ada mereka ini, ada bentuk penelitiannya sebelum mereka bicarakan seperti itu. Nah, ini dari pengalaman kita juga Pak Ustadz, ini saya lihat dari ini Pak Ustadz, dari saya baca-baca juga ini ya. Nih Bang, ini contoh deh ya, yang Oh, iya, ribut-ribut kemarin nih STT Nias resmi dilaporkan. STT Nias dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Jadi gini Pak Ustadz, boleh saya tanggapi Pak Ustadz? Silakan. Halo Pak Iya, Ustadz? silakan Bang. Saya scroll Nah, ini banyak aja. juga, Pak Silakan Ustadz, lanjut. Banyak juga di Pak Ustadz. Ya, banyak juga ini Pak Ustadz, saya lihat di VT, ada di YouTube, bahkan ada di laman WhatsApp itu juga penghina terhadap agama Kristen. Tapi di situ rata-rata dari lembaga-lembaga, bahkan ada itu dari Pak Ustadz ini yang sering menghina ini. Ada yang sudah almarhum, ada yang masih berjalan sekarang, masih hidup ya. Tapi dari pihak-pihak Kristen kami tidak terlalu menanggapi soalnya Pak Ustadz, tidak langsung melaporkan hal-hal demikian. Karena biasa itu di dalam pengajaran-pengajaran, namanya kan ini kalau di Kristen itu khusus agama Kristen nih, menurut saya ya, kan kita jarang kasih Pak Ustadz. Ya orang-orang seperti itu, ya menurut saya, ya kita mengampuninya aja sesuai dengan ajaran Kristus. Apapun yang mereka katakan, ya kita harus mengampuni. Nah, kalau seandainya ini Pak Ustadz ada dari lembaga-lembaga STT itu yang langsung sengaja membuat di publik, ya menurut saya itu perlu klarifikasi Pak Ustadz. Kan begitu Pak Ustadz? Ya kalau perlu klarifikasi, ya memang harus itu. Seharusnya juga perlu dipidanakan dengan hukum. Bukan cuma klarifikasi gitu Bang. Tapi mereka Tapi, apa? Pak Ustadz, Menghapus ini- gitu di dalam websitenya. Langsung dihapus, takut. Tapi Pak Ustadz, biasanya Pak Ustadz kan mengajarkan ini khusus spesialis ini ya, spesialis untuk mungkin perantara antar Islam dan Kristen Pak Ustadz Yusufi ini ya. Saya selalu juga Pak Ustadz ini. Seharusnya Gini, juga memberikan Bang. ini Pak Ustadz, memberikan bentuk gerasi lah, pengampunan. Kan ajaran kasih itu. Jadi gini Bang, ya jadi Kan gini seharusnya Bang begitu, ya. Pak Ustadz. Kalau saya berbicara internal Islam juga bisa Ya. banyak juga orang Islam belajar internal Islam dengan saya. Terus saya mengadakan diskusi lintas agama juga ada gitu. Jadi beda waktu, beda pengajaran gitu. Ada saya ke lintas agama, ada saya ke internal Islam. Nah jadi kayak gitu. Gak usah heran. Bang Holong mungkin ada tanggapan? Silakan Bang Holong. Gini Pak Ustadz, aku nggak ada tanggapan lah untuk masalah diskusi dulu Pak Ustadz. Cuman kalau nanti udah Pak Ustadz udah siap diskusinya sama Bang Buala, aku ada mau omongan aja sama Pak Ustadz, itu aja. Selesaikan aja dulu Pak Ustadz, selesaikan aja dulu. Oke. Ya jadi mungkin seperti itu Bang Buala tanggapan saya. Ya. Jadi kalau kita mau melihat ya di Indonesia ini, melihat sebuah ajaran itu bukan dari penganutnya, tapi dari kitabnya. Perlu kita catat itu. Karena setiap manusia itu mempunyai otak yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Pemikiran Anda dengan pemikiran saya juga beda. Kan gitu, Bang? Sepakat? Setuju Pak Ustadz. Setuju Pak Ustadz, setuju, tapi ada tapinya Pak Ustadz. Ada tapinya. Ada Apa pula tapinya Pak tapinya? Ustadz. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Ya tapinya begini. Kenapa ya? Kenapa mohon maaf di sebelah ini yang khusus ajarannya Pak Ustadz diperbolehkan? Kan ada itu, saya sering lihat di VT-VT Pak Ustadz itu juga banyak sekali yang di kolom-kolom bawah itu yang menghina Kristen. Tapi kami memaafkan aja Pak Ustadz. Kami tidak perlu melaporkan. Kami anggap biasa aja itu. Enggak. Tunggu, Namanya aja Bang Buala. ada pro kontra seperti Pak itu. Ustadz, nggak betul lagi nih. Bang Buala,
menurut yang maksud abang tepingan yang ada di Ya. bawah gitu. Ya. Ah, sekarang ayo kita sama-sama Ini garis yang di titik. bawah ini menghina-hina juga. Iya, sekarang kita samakan sesuai enggak tepingan anggota RSTP sekarang yang lagi live. Kita tengok ayo. Enggak, maksud saya gini bang, maksud saya gini sama Pak Ustadz ini. Pak Ustadz ini kan yakin saya Pak Ustadz sama Bang Holong itu orang baik. Ya Pak Ustadz ya, orang baik. Masa kita hanya masalah sepele itu kita perkarakan gitu. Kalau saya sih, saya lebih ke mengerucut ke Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadznya bisa menjadi pendengar, saya percaya Pak Ustadz bisa jadi pendengar. Begitu Pak Ustadz ya. Padahal kan saya tadi bilang gini bang, ya kita melihat ajaran itu bukan dari penganutnya, tapi dari kitabnya. Ngapain Anda lihat tulisannya? Ya, Tulisan setuju, ini Pak Ustadz. Setuju, Pak Ustadz. kalau kita lihat ke room Edis, room Kristen, banyak yang menghina Islam bang. Dari Kristen. Kata abang ajarannya ajaran kasih. Betul. Tapi kenapa Betul, mereka melakukan Gini bang, penghinaan? gini bang. Jangankan tepingan bang, itu room Kristen Jeki, ayo larang yuk. Kenapa selalu bilang hayalan saja? Coba, gimana itu? Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya rasa Ya, itulah, itu Bang. karena saling membela mungkin Pak Ustadz ya, karena saling membela. Ya. Enggak juga. Karena saling enggak membela juga. mungkin, Pak Makanya saya kasih paham Anda seperti apa kita menilai. Kalau menilai itu bukan dari penganutnya, tapi dari kitabnya. Kan gitu. Nah, itu Itu aja sepakat, bisa, sepakat, Pak Ustadz. itu aja Sepakat bang saya. bisa hentikan. Jeki, mata pisau, Edis TV, saya rasa aman. Kalau menurut saya itu sama si Yosep, biarkan aja dihentikan. mereka berkembang Hentikan. Pak Holong. Nih Pak Holong, ini seperti Pak Ustadz Fit, masa kita berhenti ke Pak Ustadz? Kan nggak mungkin Pak Ustadz ya. Sama dengan Ya. Bang Edis juga seperti itu, nggak mungkin kita hentikan. Gini, Biarkan aja mereka inilah berkembang. inilah bedanya bang. Selagi masih ada Ketika Ustadz PI bernarasi tidak pernah mengajarkan ya. penontonnya bertepingan sembarangan, nggak pernah saya dengar. Tapi kalau mata pisau sama Edis TV diajarkan sama penontonnya untuk nulis botol, itu bedanya. Beda bang tahu. Disuruh tertawakan kalau Enggak, ada begini, muslim, Bang, kan? muslim yang naik ke atas. begini aja Bang Holong, maksud saya kalau kita coba sama-sama kita pertahankan egonya, nggak jadi-jadilah Bang. Namanya aja kan Indonesia Bang. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua Bang. Gini, Beda suku, kalau beda netizen bahasa, beda agama, membuat, tetap satu jua, kalau namanya netizen Indonesia. membuat satu tepingan, Kan begitu Bang. itu saya rasa payah untuk terlarang. Ya. Tapi kita lihat hostnya, Ustadz PI tidak pernah mengatakan, ayo teman-teman tulis botol, nggak pernah. Tapi di TV langsung dibilang itu, Kalau menurut saya itu salah Bang, nggak boleh. Nggak boleh. Itulah. Buat Yang kau tempe-tempe ikuti seperti juga, itu, Bang. ajaran Nggak si boleh. TV itu. Ya. Makanya saya tertarik sama Pak Yusufi ini karena bagus, lugas gitu, wawasannya lumayan, samalah dengan ustaz-ustaz yang pernah ketemu sama saya. Saya juga pernah ketemu Pak Ustadz ini. Cuman ya saya maunya Pak Yusufi ini bisa apa namanya ini, saling memberikan menjadi pendengar Pak Ustadz Fi. Jangan saling berseberangan begitulah. Ya. Jadi Bang Holong itu biasa Bang. Mungkin di bawah itu Bang namanya aja ribuan, kamu di bawah itu ribuan tanggapan orang itu. Jadi menurut saya tidak ada yang mengharapkan menurut saya. Itu biasa Abang aja. cari yang dengar bang, abang tadi yang memulai Kan sekarang begitu. itu sekarang abang bilang udah biasa. Tadi abang bilang kenapa ada kayak gini, ya? Kami buat satu contoh yang dari abang sekarang itu biasa. Tadi kok nggak dikasih tahu sama Edi, sama si Mata Pisau, sama si Yosep, sama si Jeki, abang bilang itu nggak biasa. Kalian salahkan juga penonton kami. Bukan, Bang. Sekarang Maksud ketika saya, sudah Bang, saya kasih tahu, itu kan beda saya juga hari, orangnya bang beda jalan-jalan waktu, bang, kan kayak beda di acara Komar. ini ya, Bang. Ya, naik Ya, satu yang mana, orang Bang? naik satu orang di TV kemarin, saya nonton, ya, nganggar gip paus dia, bilang botol, ah, makan
sanggup bilang Islam itu salah, Islam itu salah. Kami nggak pernah mengatakan Kristen salah. Sekarang mana yang Bang, lebih baik? kalau menurut saya Bang, Hostnya intinya dari kan, Bang, Muslim gini, Bang. atau host dari kalian? Gimana Bang? Menurut abang mana yang lebih baik? Kita perbandingkan omongan Edis Tika atau omongan Ustadz TI. Mana yang dan mana yang menghujat? Oh, ini karena masalah ini Bang. Gini karena masalah agama. Gimana? Dan mana bahasa-bahasa yang menghujat? Coba. Gimana Bang? Kita perbandingkan, nanti kita perbandingkan, ayo. Tapi yang terjadi sekarang loh Bang, yang terjadi sekarang lebih condong saya ke ini tadi pendapatnya Bang Yusuf, Pak Ustaz Yusufi. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini karena ajaran, tidak bisa. Ini jadi setelah Pak Yusufi tadi ngomong, jadi saya sepakat sama Pak Ustadz. Karena kita tidak bisa mengatakan itu ajaran ini, ajaran itu nggak bisa. Tapi itulah oknum Bang, itu oknum Bang. Jadi kita nggak bisa mengatakan satu sisi ini yang salah, ini yang benar, nggak bisa. Iya betul itu Bang. Kalau itu Abang bilang betul. Itu menurut saya. Karena apa? Abang mengatakan tadi Yesus itu utusan. Yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu oknum juga. Gimana Bang? Anda kan mengatakan tadi Yesus itu adalah utusan, betul nggak? Dia juru selamat saya dan dunia Bang. Itu juru selamat saya dan dunia. Tapi utusan kan? Bukannya saya, termasuk Abang, termasuk Pak Yusufi. Termasuk Pak Ustaz Yusufi dulu, ini Bang. nanti diselamatkan oleh Yesus. Buatlah dulu tuh, gak apa-apa lah dulu. Ya, dia datang ke dunia sebagai utusan kan? Sebagai penyelamat umat manusia Bang, menyelamatkan dari dosa Bang. Mutar-mutar bukan hanya Abang. untuk agama Kristen Bang. Tadi Abang bilang pertama, tadi Abang bilang manusia Bang. Tadi Abang bilang dia pertama tadi, aku percaya Yesus itu sebagai utusan. Gimana Bang? Tadi jawaban Abang pertama, Abang mengatakan aku percaya Yesus itu adalah sebagai utusan. Itu awal bicara Abang tadi. Iya, percaya Bang, saya percaya Bang. Ya, dia Betul. utusan kan? Ketika ada mengatakan, orang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu oknum kan Bang? Iya, itu kan menurut mereka, menurut versi mereka Bang. Iya. Kalau menurut kitab gimana lagi? Kalau menurut kitab ya, dia adalah juru selamat, ya itu. Nah, dia juru selamat, tapi juru selamat, dia juru selamat datang ke dunia sebagai utusan kan? Gimana Bang? Dia juru selamat datangnya ke dunia sebagai utusan kan? Ini kita tanya sama Pak Yusufi aja. Jangan tanya Ustadz dulu. Coba dijawab sama Pak. Nanti Ustadz mau ke kamar mandi itu. Aku dulu tanya. Mau secara data. Tadi yang ngomong Bang Holong, nggak apa-apa. Saya serahkan sama beliau, nggak apa-apa. Dari tadi saya nyuruh Bang Holong buat ngomong. Masa saya terus yang ngomong? Oh ya. Gini Bang Buala, dengar dulu. Gini. Aku mengikuti narasi Abang mulai dari tadi, mulai dari awal. Saya tanyakan tema anakku adalah Tuhanku. Enggak peduli abang bilang Yesus itu utusan bagiku. Ya. Nah, sekarang aku pertanyakan lagi sama Abang. Di dalam kitab Abang, Yesus itu datangnya sebagai apa? Ya. Sebagai juru selamat Bang. Sebagai juru selamat dunia Bang. Sebagai juru selamat Bang. Sebagai juru selamat dunia datangnya sebagai utusan, bentuk utusan, betul kan? Itu persepsi Abang, bukan persepsi Alkitab. Lucu Abang, persepsi aku pula. Tadi Abang sendiri yang ngaku mengatakan Yesus itu adalah utusan. Tadi Abang sendiri mengatakan Yesus sebagai utusan. Saya ikuti narasi Abang sampai ke situ. Sekarang Abang mutar-mutar lagi seperti roda ban mobil aja. Ya. Tidak juga begitu. Nah, oke, kita kembalikan lagi dari awal. Ku ulang sekali lagi Bang. Menurut Abang, Yesus datang ke dunia sebagai apa?
Juru selamat, Bang. Sebagai Juru selamat. Yesus itu utusan apa tidak? Iya. Ya. Di dalam kitab Abang. Juru selamat dunia oleh Nah. Oke. Di dalam kitab Abang, Yesus itu utusan apa tidak? Iya, ini. Ya, dia bicara seperti ini, Bang. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah itu jalan Yesus, Bang, dan dia yang berbicara kebenaran. seperti itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ngapain kita, Kalau Bang? tidak melalui Yesus Kristus. Iya. Kalau tidak melalui itu pun saya akui itu ada tertulis memang betul. Tapi tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Itu betul nggak? Ada tertulis. Iya. Iya, Bang. Nah, Iya, betul. yang artinya kita itu menuju kemana? Menuju kepada Allah Bapa kah? Atau kepada Yesus? Ya sama ini, Bang. Saya kasih ibaratnya sama Abang. Tunggu nih. dulu. Contoh nih, Jawab kalau dulu seandainya, Bang, pertanyaanku. ini kita Abang, Aku nggak mau mutar-mutar. Abang melewati. Jangan mutar-mutar. Yang artinya gini, Bang. Ketika saya mau menyeberangi sesuatu apa? Menyeberangi sesuatu apa aku bilang dulu ya? Sungai, itu pasti ada jembatan, betul? Nah, Betul. Yang artinya Yesus datang ke dunia sebagai jembatan untuk kita bisa sampai kepada Allah Bapa tadi. Secara akal kita berbicara, Bang. Pakai logika. Betul sekali, Bang. Ya udah, berarti Yesus datang sebagai juru selamat untuk meluruskan semua nubuat-nubuat daripada Allah Bapa tadi. Betul tidak? Betul. Kenapa Abang bisa tahu ya? Abang baca Alkitab, Bang. Lah, kenapa Bang? Kasih tahu, Bang. Bang, aku itu 34 tahun, Bang, sama dengan Abang, Kristen. Abang baca Alkitab. Gimana, Bang? 34 tahun aku itu Kristen, Bang. 34. Sekarang umurku 34,5 tahun. Berarti aku malah baru 2 bulan. Oh. Mantap lah, Bang, kalau gitu. Berarti Abang Kristen lah. Alah, Tuhan. Tunggu, Bang. Haus aku, Bang. Minum dulu. Oh. Kira-kira ngerti gak apa maksud Bang Holong tadi tuh, Bang Buala? Paham, Bang. Paham, Pak Ustadz. Paham. Jadi, ia mengibaratkan bahwa Yesus itu adalah jembatan. Paham, saya sepakat itu. Kalau kita bilang gini, Paham, saya sepakat itu. kita mau menyeberangi sungai, kita melewati jembatan yang artinya Ya. jembatan ini kita lalui agar sampai ke ujung, betul tidak? Betul itu. Nah, kita mau mengarah ke ujung sana. Betul itu. Yang artinya yang punya kuasa itu yang di ujung atau yang jembatan? Iya, berarti dia adalah jembatannya menuju ke Bapa. Kenapa ada orang mengatakan begitu. Yesus sebagai Tuhan? Sedangkan definisi daripada Tuhan itu adalah Esa, sang cipta, sang segala-galanya. Nah, gitu, Bang. Ini kalau menurut hemat saya, menurut pendapat saya, Bang, ini bukan menurut Alkitab ya. Kalau menurut Alkitab nanti ada ayat-ayatnya. Kalau ini menurut hemat saya, itu yang melakukan itu Terserah Abang lah. Mau berbicara Bukan- sama aku secara akal dan logika atau pakai data pun nggak apa-apa. Ku laden ya, Bang. ya. Itu oknum itu, Bang. Oknum itu. Oknum. Yang jelasnya yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, oknum. Namun kitab tidak menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu kita sepakat enggak? Nah, kalau sampai ke Alkitab, Bang, harus ada ayatnya, Bang. Kalau ada ayatnya, saya sepakat sama Abang. Coba dibacakan ayatnya di mana? Oke, nggak apa-apa. Kenapa Abang mengatakan Yesus itu adalah utusan? Abang ngambilnya dari mana? Dari kitab atau dari pikiran Abang sendiri? Gimana, Bang? Kenapa Abang mengatakan Yesus itu Karena adalah Abang pakai utusan? handset loh, makanya. Kenapa Ah, Abang ya. mengatakan? Kenapa Abang Nih, kan mengatakan? dia sendiri. Dengar dulu. Kenapa Abang mengatakan Yesus itu adalah utusan? Abang mempercaya itu dari isi kitabkah atau dari pemikiran Abang sendiri? Dari kitab loh, Bang. Ah, tadi Dari ditanya, Alkitab. kalau dari kitab harus ada ayatnya. Itu pasti ada ayatnya. Makanya Abang percaya Yesus itu adalah utusan.
Tapi begini Bang, ini kalau di Alkitab ya, kalau Yesus itu spesialis loh Bang. Spesialis Itu apa ya? kalau di Spesialis Alkitab itu bedanya, coba lah. nama Yesus itu Hah? Spesialis apa ya? Bukan Bang, spesialis penyelamat. Penyelamat. Dia kalau kosakatanya itu kalau di Alkitab itu mungkin 7.000 kali bahkan 20.000 kali disebut nama Yesus itu. Di mana? Coba lah, tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Itu dari Alkitab kita yang di Perjanjian Baru Bang. Di situ tertulis semua nama Yesus Bang. Abang pakai Alkitab mana ya? NTB tahun 1974-nya atau kitab mana yang mau pakai? Soalnya bingung juga aku, banyak kitab Bang. Banyak kali kitab. Kalau abang buka saya, nanti Bang, saya dengar. yang Dengar. ini yang bahasa Ada HP abang kan buka Google ya. Kalau abang buka nanti ya. kitab sabda, nggak ada di situ Tuhan. Tuan guru. Tuan dan guru. Kalau gini Bang, kalau saya sih saya lebih suka pakai yang tahun 72 Bang. Ya, saya Alkitabnya yang bahasa daerah Nias ini Bang. Nah, ketika Alkitab tahun 72, maka 2 tahun kemudian direvisi lagi. Jadi 74 ada lagi pergantiannya gitu. Berubah lagi gitu ya. Jadi gini Bang, itu kalau menurut saya bukan kalau menurut saya Bang itu bukan salah ini ya, bukan salah jemaat ya Bang, tapi itu adalah dari lembaga percetakannya yang sering merubah-rubah, bukan dari Alkitabnya itu Bang. Makanya Bang, sekarang demo kau pergi ke percetakan kau. Kenapa kau ganti-ganti cerita sejarah Tuhan kami bilang? Demo dulu kau. Mendemo percetakan ya. Tapi kita tidak serta merta Aku berbicara mau sesuai, mendemo. enggak, aku berbicara sesuai narasi abang loh. Abang sendiri yang mengatakan menyalahkan percetakan. Ya udah, kalau menurut kita percetakan sudah menyalahkan dari arti teks dalam Alkitab, ngapain kita biarkan itu ada percetakan? Malah kita yang salah ujung-ujungnya. Jadi gini Bang, saya mau nanya Bang, yang dirubah-rubah itu yang mana Bang? Di ayat mana Bang yang dirubah-rubah? Abang yang bilang berubah-berubah, aku nggak ada bilang berubah-berubah. Gimana sih? Loh, tadi Abang yang bilang. Bukan Bang, saya yang bilang berubah Bang. 2 malam yang lalu aku debat juga sama Jeki, seorang Sintua metodis. Saya bawakan kenapa ini ada ayat di dalam Ya. Yohanes 5 pasal 30 ini. Kenapa ini ada Yohanes 6 Ya. pasal 14 sampai 17 ini saya bilang. Dia bilang, itu nggak asli lagi Bang, itu udah direvisi Bang. Udah nggak betul lagi itu Bang katanya. Kalau kau tahu itu kitab sudah diubah-ubah, ngapain kau percayai? Yang bodoh siapa? Yang mengubahkah atau kita yang membaca? Jadi begini Bang, kan masing-masing percetakan itu pasti ada pasti pertanggungjawaban tersendiri di situ Bang. Jadi kita tidak juga serta-merta menyalahkan mereka. Nah, Tadi tapi salahkan, kalau sekarang kecuali tidak. ini Bang, kecuali yang dirubah itu adalah, ini contoh Bang. Bukan Bang, kan tadi Abang bilang kan dirubah-rubah orang itu, percetakan itu katanya. Apakah di situ ada yang ditambah ayat atau dikurangi Bang? Itu pertanyaan saya Bang. Bang, jangan salah ngomong Bang. Ini media sosial Bang. Aku nggak ada mengatakan diubah-ubah percetakan. Abang yang mengatakan. Bukan, tadi kan Abang bilang setahun lagi, 2 tahun lagi dirubah. Kan Abang yang bilang begitu. Iya. Abang bilang Saya tadi, nggak bilang aku seperti percaya itu. kepada Alkitab tahun 1972. Sedangkan NTB yang ada di rumahku tahun 1974. Berarti ketika abang mempercayai tahun 72, di tahun 74 abang nggak percaya lagi menurut omongan abang. Dan aku mempertanyakan tidak juga dulu, begitu, Bang. memangnya Karena di kitab Alkitab itu ada itu, berapa Bang. Bang? Apa? Alkitab itu Satu ada berapa? cuma Bang. Satu. Cuma satu Bang. Di sini kalau di rumah saya satu. Di rumahnya. Di sini cuma satu. Bang. Ya. Di sini cuma satu Bang Olong. Kemana Bang Olong ini? Tiba-tiba kejeda nge-mute. Gimana Bang Olong ini? Nah, ya Bang Olong, maksudnya tadi gimana Bang? Bentar-bentar ada tadi yang nelpon.
Ah ya. Enggak, kan aku gini bang, kita kembali dulu ya bang, pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya jangan langsung gudus-gudus. Nah, Oke, oke bang. ya, Oke bang. jangan kayak Ya. si feeling kau. Nah, dengar dulu. Abang tadi Hmm. mengatakan pertama, aku yang percayanya kepada kitab tahun 1972. Itu abang Saya bilang nggak tadi kan? ngomong gitu bang. Yang di rumah saya 1972. Nggak ngomong saya percaya di 1972 bang. Oke. Tapi tolong ini disimpan nanti Ah, rekamannya Pak Ustadz. Soalnya kayak gini aku nggak suka ini. Ya udah. ah, Ketika saya bilang yang aku kitab yang ada bicarakan di rumah. bang, yang di rumah saya 1972 bahasa Nias bang. Itu yang ada Oh. di sini. Tapi ada juga Alkitab ini bang. NTB dibuat NTB tahun 1974. Ah, terus? Halo, halo. Apa sama aku aja cium. Bang, ada nomor. Iya bang, terus lanjut bang. Ya. Nah, kalau kita berbicara ada tahun 72, ada tahun 74, sedangkan ada lagi kitab sabda tahun nggak tahu tahun berapa lah bapakku belum lahir mungkin. Ya. Nanti ada lagi katanya kitab dari Ah, Yunani. Aku pusingnya berapa kitabnya dalam Kristen ini? Apa ya, versi baru ah, jadi keluar gini, terus gitu ya Bang Olong ya. Bang, aku ada mengajari aku. Memang betul, ku baca. jadi Aku gini orangnya bang, itu kan tanggung bang. gini, Bang. Dalam artinya Ketika bang, itu, tidak ketika setiap itu versi saya itu dengarkan nggak dulu, Bang. berubah Dengarkan, ayatnya dengar, bang. bentar, Bang. Bentar, Bang. Nanti saya jawab, Abang ya. Kan tidak Ketika berubah itu saya ayatnya buka, bang. iya dengar dulu. Ketika itu saya buka dengan tulisan Ya. Yohanes. Dengan Yohanes itu ada saya rekam. Saya buka itu dalam Yohanes di kitab sabda. Dikatakan di situ Tuhan dan Guru. Oke? Sekarang Holong buka dulu kitab yang kau Ya. pegang sekarang. Katanya, ku buka kitab yang ku pegang. Jadi Tuhan menjadi hanya ada. Jadi Tuhan, nggak tahu dari mana datangnya. Hanya nyolong Itu dulu bisa Bang. bisa Huruf bisa huruf Bang, hanya Bang. nyolong dulu. Tapi aku juga belajar, Bang. Belajar juga. Bukannya aku sok pintar. Kenapa orang kita, umat Kristen, selalu mengakui huruf besar Tuhan? Coba itu perhatikan Holong kata, ini ada ini apa ini ya. Di situ huruf besar katanya. Loh, kalau huruf besar jadi Tuhan. Nanti saya buat tulisannya hantu huruf besar jadi Tuhan juga gitu. Aduh. Coba Abang terangkan sama aku, kenapa setiap tulisan besar dikatakan Tuhan? Itu diyakini. Kenapa? Coba. Jadi kalau menurut saya bang nggak seperti itu bang. Jadi Alah. setiap versi, kalau versi Alkitab itu kan dicetak, dipercetakan itu bang, itu kan versi dia bahas terjemahnya itu loh bang. Jadi menurut saya itu kecuali kalau memang ada ayat dan apa namanya, ada tulisan yang dirubah, itu baru namanya udah salah, ini salah versi Gini, Bang. percetakannya. Oke, Tapi kalau aku memang mau ada yang dihilangkan, ada yang ditambah, itu salah. gini, Bang. Aku nggak mau terlalu jauh kali, Bang. Karena Itu. apa? Karena menurut aku, karena aku sekarang udah di tempat lain, ya, yang menurut aku yang kuyakini, nggak mau aku terlalu jauh. Ya. Nggak mau aku terlalu jauh. Yang gimana aku menjaga diriku. Yang kedua, aku masuk ke sini bukan untuk menghujat, bukan, ya. Tapi aku masih dalam masa Sama, Bang. pembelajaran, Sama. Kita masa tidak menghujat pembelajaran di sini. di sini, ya. Dan aku nggak mau lebih jauh untuk menimbulkan sesuatu dosa, ya. Aku kasih tahu aja ini ada bentuknya. Katolik, Protestan saya bilang ini Kristen, betul? Katolik sama Protestan Kristen, betul? Satu Alkitab, betul? Apanya itu, Bang? Enggak, kitab kayak ya, maaf ya Iyalah, teman-teman. satu, Bang. Nah, satu Alkitab. Oke. Satu, Bang. Iman rasulinya kok berbeda. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Masuk kita ke versi Protestan berbeda lagi. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Di situ jadi ada sebutan Tuhan kita. Nggak tahu. Nah, ini Bang, itu kan kalau halo Bang. Bang. Teruskan. Oke, saya tanya dulu Bang. Abang sebelum ini Katolik atau Protestan, Bang? Saya tanya, Bang. Protestan. Sebelum ini HKBP bukan? HKBP. Protestan. Nah, HKBP. Kalau di ini Bang, gereja daerah ya, sama kalau di Nias Bang, BNKP Bang ya. Kalau di gereja daerah dengan penganut ini, dia kalau di Kristen Protestan itu Bang, udah jelas beda Bang cara beribadahnya dengan Katolik Bang, pasti berbeda Bang. Ada perbedaan dari ada perbedaannya pasti itu. Roh Kudus, kalau apalagi kamu naik Roh Kudus, multi aja. Coba diperiksa dulu Ustadz PI, di situ ada nggak Roh Kudus mau naik? Akunnya Roh Kudus. Oke, bentar. Ada, naikin ya? Ya, naikin Bang. Siapa itu Bang? Teman kita Bang, teman. Oke, lanjut Bang Bola, lanjut. Wajib on cam ini. Ya, bentar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang, kalau di Ini wajib on kata cam ibadahnya gini Bang. Iya. Wajib Bang, wajib. Soalnya nanti ada kecemburuan sosial gitu. Nah, lanjut Bang Bola, lanjut. Sebentar. Jadi begini Bang, kalau di cara tata ibadahnya kalau di gereja-gereja daerah itu Bang, kan seperti Bang HKBP ya, udah pasti Bang cara tata ibadahnya beda dengan yang Kristen seperti HKI, GKI, karismatik gitu ya. Itu ada tatanan perbedaannya Bang. Tapi itu tidak keluar dari jalur Alkitabiah Bang. Nah, yang mereka pakai itu pasti versi daerah masing-masing Bang. Nah, kalau di Kristen sama Katolik sudah pasti Bang versinya beda Bang. Mereka cara tata ibadahnya beda Bang. Jadi mereka pakai itu tata ibadah yang langsung dari itu Bang, dari Italia Roma Bang kalau Katolik. Itu Bang. Jadi tidak juga Bang, tidak juga mereka cetak Alkitab masing-masing, tidak. Itu pasti percetakannya sama itu Bang. Tidak ada mereka rubah dan tidak mereka tambah dan kurangi Bang. Bang Holong, ini namanya bukan Roh Kudus ini. Roh Kurus. Iya. Oh, Roh Kurus. Iya. Kok bisa ada Roh Kudus? Lanjut. Iya. Oke, gini, Pas ini kurus juga nih Pak Ustadz. Kurus juga ini orangnya, pas. Buala Soki dengar dulu. Iya Bang. Disitulah aku nggak bisa melihat keindahannya di mana. Satu kitab, satu ajaran, tapi berbeda cara. Nah, ya. Lanjut Bang. Kalau kita pergi ke sana, ada yang ibadahnya bagus, kita lihat. Pergi ke sana, ada yang lompat. Pergi ke sana, lain lagi ceritanya. Kan? Pada satu kitab yang menurut aku, kalau kita contohnya gini Bang, aku minum ini Adem Sari Bang, ya. Ini satu botol ini rasanya sama semua sampai habis ku minum, rasanya sama semua Bang. Gak bisa beda. Tapi kalau di ajaran Abang, kalau minuman ini bisa berbeda-beda, segini nanti udah beda, segini udah beda, segini udah beda. Padahal satu botol. Jadi gini Bang, jangan kita langsung menerka atau menilai seperti itu Bang. Karena memang bukan menerka, tapi nyatanya. Tadi saya sudah bicara Bang, saya tanya sama Abang tadi HKBP. Sama enggak cara ibadahnya? Jadi jangan sebut itu bang. Jangan sebut Abang, jangan sebut nama merek langsung Bang. Bilang aja protes ataupun apa gitu. Jangan kau bilang sebut nama. Enggak boleh gitu. Ya. Menurut Abang protes dengan yang lain, Kristen lain, satu kitab kan? Sama enggak cara beribadahnya? Satu kitab itu. Iya. Beda ada perbedaannya Bang. Ada perbedaannya. Kenapa bisa ada perbedaannya? Coba kenapa ada perbedaannya? Siapa yang mengajarkan? Tapi satu kitab. Semua kita yang diajarkan Yesus di dalam kitab.
Iya bang, ini kan bukan menurut Alkitab bang ya, ini menurut saya bang, bukan menurut Alkitab bang ya, ini menurut saya bang, menurut saya sudah pasti bang itu kan setiap masing-masing sektenya itu bang, itu pasti punya pimpinannya bang, itu pasti punya pimpinan. Nih contoh bang, saya sebutkan aja bang, nih, kenapa digaruk-garuk kepalanya? Kita kan pengakuan saya bang. Nggak apa-apa, Ini baik menurut itu, saya. nggak apa-apa, lanjut Ya. lah. Setiap masing-masing sekte kan pasti punya pimpinan bang. Jadi di masing-masing pimpinan pusat itu bang, pasti mereka punya istilah punya cara ibadah masing-masing. Jadi dari situlah mereka sampai ke daerah ini, mereka jalankan itu dari pusat ke daerah masing-masing bang. Nah masalah di dalam Alkitab bang, kan tadi cuma cara beribadahnya yang berbeda bang. Tapi di Alkitab mereka tidak sama sekali merubah sama sekali titik Alkitab itu bang. Koma titiknya itu sama bang. Gini bang, gini. Hanya cara ibadahnya aja yang berbeda bang. Iya gini bang, kita mempercayai Alkitab, kita mempercayai Alkitab bahwasanya itu adalah kitab suci yang di mana isinya itu mengenai semua tentang Yesus dan ajaran Yesus. Itu positif kan, dan itu pasti kan? Ya. Nah, berarti ajaran daripada kitab itu yang harus kita ikuti, betul tidak? Sudah pasti bang, ajaran yang dari Alkitab itu bang. Nah, Yesus mengajarkan contoh cara minum seperti ini, namun ketika semua berbeda-beda, ada yang minum seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Menurut abang ini mengikuti ada gembal-gembalanya? Tadi kan sudah saya bicara bang. Kalau menurut versi saya bang, mungkin jangan di ini bang, jangan dicatat di situ. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab seharusnya itu versinya cuma satu seharusnya. Iya. Tapi kenapa bisa berbeda? Nah itu dia bang, saya juga bingung bang. Saya nggak bisa jawab itu. Dia juga bingung. Kalau juga Nah, bingung saya ngapain bisa jawab. diimani bang? Kayak gimana abang ini? Kalau juga Bukan, bingung Bang. abangnya Saya ngapain bingung anda itu, imani? Bukan bang, bukan yang saya imani bang. Halo bang. Yang saya bingung bang dari masing-masing sektor tadi bang. Bukan masalah yang di dalam Alkitabnya bang. Paham kan bang? Oke gini, kalau abang mengatakan dari sekte-sekte tadi, berarti contohnya adalah pengetuanya atau gembalanya gitulah ya. Nah, contohnya di sekte Ya, Mancis. itu. Dengar dulu bang, di sekte Mancis 1, di sekte rokok aku 2, di sekte minumanku 3. Ini berbeda-beda orangnya bang ya, gembalanya ya. Nah, yang ini mengikuti ajaran Bang, daripada gembala ini. Ustaz, bisa izin dulu bang, Pak Ustadz. Foto ini sebentar Pak Ustadz, Bang Holong, izin dulu. 5 menit aja dulu Pak Ustadz, izin dulu 5 menit. Ke toilet. Oh lanjut. Enggak Izin dulu bang, lagi. izin dulu bang ya. Iya, udah terkencing-kencing dia. Oke. Mungkin Bang Roh Kurus, jangan ku baca dulu Bang Roh aja aku bilang ya. Bang Roh bisa disampaikan yang dimana kesepakatan di antara kita, di komal saya dan teman-teman kita yang sudah sepakat, abang lah yang menyampaikan karena aku kurang pintar cara untuk menyampaikannya bang. Saya tamu undangan ini ya, saya juga ndak tahu kalau Holong bakal mengundang ke sini, saya ndak kepikiran juga. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya, wabarakatuh. Iya, jelas ya? jelas. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ya salam kenal kepada Ustadz Yusuf.
Salam kenal, juga Bang. Ya. kepada semuanya, dan juga semoga keselamatan, keberkahan